Mas Nusirwan, Mas Nusron Wahid dan juga Kang Ujang. Saya ke Mas Nusirwan sekarang. Kalau tadi Gus Nusron beranggapan bahwa itu hal yang biasa ya, konsultasi dengan Pak Jokowi dan tidak perlu kemudian diperbesarkan. Tapi kalau menurut Anda, Mas Nusirwan, menyikapi pidato Pak Jokowi tadi itu, ini seberapa serius sih untuk harus disikapi oleh para elit politik, oleh para capres misalnya, kalau kita bicara soal bagaimana Pak Jokowi tadi menyampaikan kegundahannya? Ya, jadi sebetulnya semua bermuara kepada apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di sesi pertama akhir itu yang berkaitan dengan polusi budaya, yang berkaitan dengan budi pekerti dan etika ada di dalamnya. Jadi apakah itu sebutan, kemudian beretika di dalam memberikan pendidikan politik kepada rakyat. Nah, itu tentunya diharapkan ya kepada kita semua. Dan saya tadi awal sudah saya menyampaikan, karena ini disampaikan di sidang majelis, tentu levelnya, tentu tingkat dari perhatiannya hal yang sangat strategis. Bisa saja masing-masing mempersepsikan itu biasa-biasa saja. Seperti Kiai Nusron tadi, itu tidak terlalu penting atau katakanlah hal yang komunikasi biasa. Tapi kami melihat bahwa itu sebetulnya adalah sebuah catatan bagi kita semua. Maksud saya tadi bagi kita semua yang berkorelasi berkaitan dengan proses berpolitik ini tadi. Sehingga tentunya tidak hanya semua kalangan baik yang disebut dengan partai politik atau elit politik, dan juga sampailah juga mohon maaf ya juga termasuk kepada pimpinan nasional. Jadi untuk memberikan pembelajaran politik, pendidikan politik kepada rakyat. Jadi etika di sini sebetulnya diharapkan dilakukan kepada semua pihak. Termasuk diantaranya, mohon maaf, saya akan sambungkan bahwa kalau berkaitan dengan narasi sebutan Pak Lurah dan kemudian ditegaskan oleh Pak Jokowi bahwa saya presiden, tentu itu semua sudah sangat paham. Beliau adalah presiden. Jadi tentu dalam hal ini tingkat komunikasi bisa saja itu yang sifatnya terbuka, dan juga bisa dengan proses yang komunikasi politik yang bisa dilakukan dengan berbagai cara. Dan ini bisa dipersepsikan dengan berbagai penilaian bahwa bukan merupakan ketua partai sudah ngerti, tapi komunikasi politik itu kan bisa begitu cair dan semua bisa mempersepsikan dengan penilaian yang berbeda-beda. Maka sebetulnya berkaitan dengan tadi sebutan, dan kemudian saya akhiri dengan penilaian yang terakhir berkaitan dengan polusi di dalam budaya, maka itu sebetulnya saya menilai bahwa itu sebetulnya kita semua harus berupaya untuk melakukannya itu dengan baik. Termasuk diantaranya, mohon maaf ya, tentu Pak Presiden juga paham bahwa komunikasi politik pun juga membutuhkan etika ya. Jadi kalau misalnya sekarang foto tadi Pak Nusron tadi menyampaikan, ya
karena ini disampaikan di pidato kenegaraan, ya menurut saya kalau itu disampaikan berkaitan dengan foto, ya itu tidak biasa-biasa saja. Oke. Itu pun juga membutuhkan etika, maksudnya beliau kan begitu, kepantasan dan kepatutan. Nah, inilah yang menurut kami termasuk diantaranya komunikasi. Ya, kalau masalah mungkin di antara anggota kabinet bisa saja berkomunikasi tentang apa isinya, semua pada real dan pada koridor etika berpolitik. Menurut kami halnya demikian. Baik. Gus Nusron, ada tanggapan tidak? Ini lebih dari itu, tidak hal yang biasa-biasa saja, tapi ini bicara juga soal etika dalam berpolitik. Apa jawaban Gus Nusron? Saya kira kita sama-sama menggunakan standar etika yang menjadi common sense dalam masyarakat dan budaya timur, yaitu budaya Indonesia ini. Bahwa tidak ada sopan santun dan etika yang dilanggar kalau hanya sekedar masalah foto. Tapi saya lebih menyoroti apa yang tadi disoroti Pak Ujang tentang kritik tadi. Saya kira kritik kita itu adalah hal yang biasa. Tetapi kalau kritiknya menggunakan kata-kata yang tidak filosofis, ini kan berangkat dari kata-kata bajingan, kata-kata tolol begitu kan, yang kemarin sempat ramai itu. Saya kira memang itu sudah di luar jangkauan daripada budaya dan tradisi keindonesiaan kita. Apalagi itu disampaikan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai seorang filosof misalnya. Kalau seorang filosof dan akademikus biasanya menyampaikan kata-kata itu dengan sangat filosofis, dengan sangat akademik. Tapi kalau kata-kata itu memang menurut hemat saya tidak pantas dan tidak pas untuk disampaikan oleh seorang akademisi atau seorang filosof untuk menilai seorang presiden. Kepada preman di jalan pun kita nggak berhak untuk mengatakan kata-kata itu, apalagi kepada seorang presiden. Karena itu menyangkut diksi yang sangat jauh. Nah, ini masalah pilihan diksi saja. Saya kira saya setuju yang disampaikan sangat positif sekali tentang masalah. Kita kembalikan pada budaya kritik kita. Kita tidak anti kritik. Presiden tadi sudah terbuka bahwa beliau sangat terbuka untuk dikritik. Tapi ketika menyangkut ranah privasi yang itu dengan kata-kata yang tidak pantas, saya kira memang kita perlu meninjau ulang dan perlu ada pendidikan ulang tentang kata-kata yang kita pakai. Jadi kalau memasang foto itu menurut Anda tidak bicara soal etika ya Gus ya, atau kemudian menjadikan Pak Jokowi sebagai alasan untuk menentukan capres, menunggu arahan presiden, menunggu bagaimana presiden memberikan masukan, berkonsultasi, itu nggak masuk ke etika di situ? Pak, kalau soal masalah penentuan capres dan cawapres, di masing-masing partai itu kan penuh dengan dinamika tinggi, ada masukan, masing-masing kan pro dan kontra. Kalau kita mengacu pada Golkar sendiri kan bagaimana prosesnya kan macam-macam. Ada yang menginginkan Pak Erlangga tetap mencalonkan diri sebagai presiden. Tapi juga ada yang berpikir realistis seperti saya ingin mengusulkan kita harus berlabuh kepada salah satu, Pak Prabowo atau Pak Ganjar Pranowo, misal begitu. Nah kemudian ada yang mengusulkan kita ke Pak Ganjar Pranowo. Kalau kemudian mandat dikasihkan kepada ketua umum yaitu Pak Erlangga. Kemudian Pak Erlangga memutuskan mendukung kepada Pak Prabowo, ya sudah. Karena memang keputusan kita bersama ngasih mandat sama Pak Prabowo, Pak Erlangga ketua umum untuk memutuskan memilih di antara yang ada, ya sudah. Berarti itu adalah pilihan yang sifatnya fight dan binding kepada kita hormati dan akan kita jalankan dengan baik. Di situ saya kira tidak ada cawe-cawe dan peranan daripada Pak Jokowi. Bahwa ada proses konsultasi untuk masukan dan sebagainya, saya kira itu sopan santun biasa dalam konteks beliau sebagai menterinya, saya kira begitu. Tapi kalau kemudian mengarahkan, saya kira tidak. Karena ini proses bergulir panjang. Sebelumnya ada pertemuan di Bali, DP1 mengusulkan untuk mengusung Pak Prabowo. Dulunya awal pas bulan Idul Fitri, bulan Syawal, saya ditunjuk sebagai ketua tim untuk bernegosiasi dengan PKB untuk menggagas adanya koalisi besar bersama dengan PKB, dengan PAN. Kan ini adalah proses yang sudah lama bahwa kita ingin membangun koalisi besar, koalisi tengah yang kita ingin mengakhiri proses fragmentasi politik, polarisasi politik,
dan pembelahan politik antara dimensi cebong, dimensi kadrun yang ingin kita akhiri, dimensi perubahan, dimensi status quo yang ingin kita akhiri. Ini kan sebetulnya sudah kita rancang lama. Jadi tidak ada kaitan dengan variabel ini adalah intervensi Pak Lurah atau cawe-cawe Pak Lurah atau cawe-cawe Pak Jokowi atau siapa. Saya kira terlalu jauh kalau sampai kemudian mempunyai pemikiran-pemikiran besar. Oke, saya ke Kang Ujang. Kang Ujang, menurut Anda ini ada kaitannya tidak sih dengan momen-momen politik belakangan ini, arah dukungan capres sudah mulai diberikan? Apakah itu juga menurut Anda menjadi pemantik Pak Jokowi perlu menyampaikan hal tersebut dalam pidato di sidang tahunan MPR yang ini mungkin bagi sebagian pihak juga dinilai ini sangat penting momen ini sehingga perlu Pak Jokowi menyampaikan di forum tersebut? Ya, Bang Reinhardt, itu kan sebenarnya tuduhan serius ya. Apa-apa Pak Jokowi disebut itu. Sebenarnya kalau ada soal pencapresan, koalisi disebut juga. Tentu sebagai seorang presiden dan seorang individu ya, pribadi lah seorang Pak Jokowi itu ini harus disikapi kan. Dan sikap itu dilakukan dalam sangat jelas ya. Bahwa sesungguhnya ya terkait dengan persoalan pencapresan itu jangan terlalu dikait-kaitkan terus dengan Pak Jokowi, kan itu yang diinginkan Pak Jokowi. Makanya dibantah, saya bukan Pak Lurah, saya Presiden RI dan saya bukan ketua umum partai dan lain sebagainya itu. Itu mempertegas garis ya bahwa sesungguhnya ya Pak Jokowi ini mengatakan bahwa misalkan koalisi yang dibangun oleh Bang Nusron lah katakanlah ya, koalisi Pak Prabowo ada pada Gerindra, PKB, PAN dan Golkar. Ini kan memang tadi yang disebutkan Bang Nusron, koalisi besar ini sudah digagas ketika pertemuan di DPP PAN beberapa waktu yang lalu. Itu kan saya masih ingat itu menggagas koalisi besar dan itu kan inisiator dari pertemuan tersebut kan Pak Jokowi. Lalu Pak Zulhas mengatakan ya dirijennya Pak Jokowi. Lalu Pak Prabowo juga mengatakan saya ikut Pak Jokowi. Nah, kalaupun memang terbentuk kenyataan dan faktanya beberapa waktu yang lalu PAN dan Golkar bergabung, saya tidak tahu apakah memang di situ ada intervensi atau tidak. Yang jelas kita tahu historisnya seperti itu. Jadi ya dalam konteks itu saya melihat ya Pak Jokowi tidak mau saja selalu disalahkan itu. Apalagi tadi ya kita kembali bahwa Pak Jokowi ya disebut dengan tidak enak oleh, mohon maaf, pengamat politik tertentu kan, dengan sebutan-sebutan yang kurang pantas. Saya rasa saya sepakat dengan Bang Nusron ya. Saya adalah, mohon maaf, akademisi pengamat yang kritis terhadap Pak Jokowi dalam 7 tahun terakhir. Tetapi kita lakukan dengan cara-cara yang sopan, yang santun, yang tentu berkeadaban. Ini jauh lebih penting untuk bisa sama-sama membangun bangsa ini, begitu Bang Reinhardt. Oke, saya terakhir ke Gus Nusron dan juga Mas Nusirwan, ke Gus Nusron terlebih dahulu. Jadi setelah pidato Pak Presiden ini, menurut Anda seberapa ini kemudian berdampak pada konstelasi sekarang? Apakah istilah Pak Lurah juga akan tetap digunakan, atau partai-partai juga tetap akan ada yang menunggu arahan-arahan Presiden seperti yang disampaikan Pak Jokowi, atau bagaimana, Gus Nusron? Saya kira Pak Jokowi sebagai kepala negara dan Pak Jokowi sebagai kepala pemerintahan, sebagai presiden, beliau pasti mempunyai peranan yang sangat penting dalam konstelasi politik pilpres nanti. Jadi diminta atau tidak diminta, dianggap intervensi atau tidak dianggap intervensi, Pak Jokowi itu pasti masih menjadi magnet dan menjadi faktor tersendiri dalam politik. Ya. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi itu selama memimpin ini mengayomi berbagai semua kalangan pihak dan semua kalangan partai politik, semua kalangan pendukung-pendukung beliau, baik yang mendukung maupun tidak, itu semua diayomi. Nah, karena itu wajar kalau kemudian banyak pihak yang berharap sama Pak Jokowi untuk minta endorsement, minta restu, atau minta pandangan beliau, itu sangat wajar. Apalagi dalam mengambil sebuah keputusan politik, partai politik itu pasti minta pendapat kepala negara, pasti wajar. Mau minta pendapat
pun juga wajar. Minta pendapat sesama partai politik di daerah pun itu wajar. Nah, memang sebelum mengambil sebuah keputusan kan partai politik itu mendengarkan masukan dan aspirasi dari semua pihak. Ya, termasuk dari pengurus partai di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat daerah, bahkan sampai tingkat desa. Dan tentunya juga memberikan pendapat dan saran dari kepala negara, dari Pak Jokowi, itu juga pasti didengarkan. Tapi sekali lagi, keputusannya bukan karena itu, tapi karena internal partai politik itu sendiri yang punya keinginan. Bukan karena intervensi tadi itu ya Gus ya? Bukan karena intervensi. Bahwa ada masukan dari berbagai pihak, ya. Tetapi tetap saja yang mengambil keputusan adalah internal partai politik. Baik. Mas Nusirwan terakhir, di sisi lain tadi kata Gus Nusron, ya Pak Jokowi juga punya magnet begitu. Jadi mungkin agak sulit juga untuk memisahkan bagaimana Pak Jokowi dan juga ada magnet politik yang cukup besar dalam tahun-tahun politik seperti ini. Ya, kalau menurut saya nanti tetap ini akan berlangsung karena dibutuhkan untuk memperkuat hasil atau katakanlah memperkuat elektoral ke depan. Jadi itu kebutuhan itu sangat tampak, masih sangat dibutuhkan. Tadi sudah disampaikan tetap menjadi magnet. Tidak hanya sebagai magnet sebetulnya, karena Pak Jokowi tampaknya sangat diperlukan untuk menambah kekuatan elektoral. Sehingga apabila dipertanyakan apakah besok itu akan ada perubahan, menurut saya itu tetap akan diupayakan. Sifatnya bukan intervensi, malah sebetulnya kalau intervensi itu kan mengarahkan. Ini tidak, ini dibutuhkan. Posisi dibutuhkan dengan mengarahkan berbeda. Jadi kalau pertanyaannya apakah besok akan ada perubahan, menurut saya tidak, karena itu tuh akan tetap diupayakan untuk keperluan proses pemenangan yang masing-masing pihak membutuhkan dukungan dari Pak Jokowi. Oke. Tapi artinya ya ke depan akan tetap ada ya, kita akan melihat bagaimana orang-orang pihak-pihak yang dalam tanda kutip kemudian menggunakan Pak Jokowi untuk mendapatkan elektoral itu ya, Mas Nusirwan? Ya, kira-kira demikian. Oke, baik, kita akan lihat akan seperti apa, tapi menarik bagaimana mencermati pidato Pak Jokowi hari ini yang kemudian membahas langsung di poin pertama soal politik. Terima kasih banyak Gus Nusron, terima kasih banyak Mas Nusirwan, Kang Ujang, terima kasih untuk waktunya, selamat malam.